Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang metode penyelesaian masalah di aplikasi Ruang Guru. Berikut nama kelompok yang ada di kelompok 6. Yang pertama, Fatma Ayu Abela, NIM 2019-31007. Melani Yunisa Baitang, NIM 2019-31074. Zulfikar 2019-31083 dan Muhammad Yoga 2019-31099. Next. Di ruang guru ini, di metode penyelesaian masalah ini, yang pertama menggunakan metode analisis PHS. Menurut Ukil Ragil, metode PHS adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain adalah kinerja informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Metode ini menggunakan 6 variabel evaluasi, yaitu yang pertama performance atau kinerja. Kinerja merupakan variabel pertama dalam metode analisis PHS, di mana memiliki peran penting untuk menilai apakah proses atau prosedur yang ada masih mungkin ditingkatkan kinerjanya, dan melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem informasi dalam berproses untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, kinerja diukur dari yang pertama throughput, yang kedua itu response time. Throughput itu jumlah pekerjaan atau output atau deliverables yang dapat dilakukan atau dihasilkan pada saat tertentu. Sedangkan response time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output atau deliverable tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada information atau informasi. Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas yang dihasilkan menjadi semakin baik. Informasi yang disajikan haruslah benar-benar mempunyai nilai yang berguna. Selanjutnya, hal ini dapat diukur dengan A keluaran atau output, suatu sistem dalam memproduksi keluaran, B masukan atau input dalam memasukkan suatu data sehingga kemudian diolah untuk menjadi informasi yang berguna. Next. Yang ketiga itu ada ekonomik atau ekonomi. Menilai apakah prosedur yang ada pada saat ini masih dapat ditingkatkan manfaatnya atau nilai gunanya atau diturunkan biaya penyelenggaraannya. Selanjutnya itu adalah kontrol atau pengendalian, menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan sehingga kualitas pengendalian menjadi semakin baik dan kemampuannya untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan menjadi semakin baik pula. Selanjutnya ada efisiensi atau efisiensi. Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi dan harus lebih unggul daripada sistem manual. Yang ketiga ada servis atau layanan, menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. Buatlah kualitas layanan yang sangat user-friendly untuk end user atau pengguna, sehingga pengguna mendapatkan kualitas layanan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Melani atas waktunya.
Langsung saja saya akan menjelaskan tentang implementasi. Implementasi itu sendiri adalah dari performance atau kinerja, yaitu sejak diluncurkan di bulan Agustus 2014, jumlah guru yang terdaftar di Ruang Guru mencapai 2.000 orang. Hingga kini jumlah guru meningkat secara signifikan mencapai 7.000 orang. Dengan inovasi dan pengembangan produk menjaga kualitas guru, pemasaran yang intensif di berbagai platform, serta membangun program baru yaitu Indonesia Teaching Fellowship atau ITF. Indonesia Teaching Fellowship adalah program beasiswa berupa pembinaan dan pelatihan guru selama setahun guna meningkatkan kinerja dan kualitas guru Indonesia. Selama 2020, program ini telah dilaksanakan di 14 kabupaten atau kota dan tersebar di 11 provinsi. Sudah ada 2.062 guru yang mengikuti ITF mulai dari jenjang SD sampai SMA. Hasilnya berdasarkan tryout uji kompetensi guru terjadi peningkatan kompetensi sebesar 32,4% selama ITF berlangsung. Program ini telah menelurkan 259 guru berdampak. Guru berdampak adalah sebutan untuk guru yang bisa menyebarkan manfaat dan ilmu kepada rekan guru di daerahnya. Lalu ada information atau informasi. Dalam penyampaian informasi yang ada di aplikasi Ruang Guru, dibuat beberapa fitur yang menarik dan mudah dipahami sehingga penyampaian materi dan informasi mudah didapatkan dan dipahami, seperti fitur pemberitahuan. Fitur ini ada pada video pembelajaran baru. Jika ada video pembelajaran baru, maka akan muncul tulisan Neo pada judul materi di ruang belajar. Dengan adanya fitur pemberitahuan otomatis seperti ini, diharapkan akan memudahkan kamu untuk mengetahui jika ada video-video belajar baru. Konsep video pembelajaran ini juga mengutamakan kualitas agar video belajar tetap menarik dan mudah dimengerti, dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ekonomi atau ekonomi. Prosedur yang digunakan Ruang Guru dari tahun kemarin sebelum pandemi hanya mengandalkan event-event untuk menarik konsumen. Tetapi setelah masuk masa pandemi 2020 sampai 2021, Ruang Guru mengadakan penurunan biaya sebesar 60% sebagai alternatif untuk menarik konsumen. Kontrol, yaitu pengendalian. Untuk masalah yang sering dilaporkan oleh konsumen seperti mengalami error saat membuat akun atau menonton ruang video, perlu dimonitor dan dibetulkan jika ditemukan kinerja yang di bawah standar. Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah dan mendeteksi kesalahan sistem, menjamin keamanan data dan persyaratan. Lalu ada efisiensi, yaitu meyakini bahwa teknologi dapat membantu siswa, guru, dan orang tua untuk menjalankan aktivitasnya menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu ada layanan. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, lalu ada platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Lalu ada metode analisis root cause analysis. Apa itu root cause analysis? Root cause analysis pada umumnya akan menganalisis sebuah ide yang didasarkan pada problem yang dianalisa sebelumnya. Pada root cause analysis itu sendiri berfokus pada masalah dibandingkan solusi. Analisis diawali dengan membuat list problem dari sistem, kemudian diurutkan berdasarkan prioritas yang terpenting sampai ke akar dari sebuah masalah bisa disebabkan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Zulfikar. Selanjutnya root cause analysis. Dalam menganalisis root cause analysis, terdapat beberapa tips yang dapat digunakan. Langkah pertama itu definisikan masalah. Masalah apa yang contohnya itu masalah apa yang sedang terjadi pada saat ini. Jawabannya itu melihat atau membuka video selalu lama dan error.
Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan simptom yang spesifik yang menandakan adanya masalah tersebut. Jawabannya itu terjadinya internet yang tidak stabil atau space memory yang kepenuhan. Langkah kedua yang dilakukan itu pengumpulan data atau kumpulkan data. Pertanyaannya itu, apakah Anda memiliki bukti yang menyatakan bahwa masalah memang benar ada? Jawabannya itu, bukti data yang kami ambil itu bersumber dari komentar-komentar dari akun Facebook resmi dari Ruang Guru itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama masalah tersebut ada? Jawabannya itu sekitar kurang lebih 4 tahun. Pertanyaan selanjutnya, impact apa yang dirasakan dengan adanya masalah tersebut? Jawabannya, impact pembelajaran yang didapat kurang efektif, yang berdampak penurunan pengguna aplikasi Ruang Guru untuk membantu dalam belajar. Next. Selanjutnya, langkah ketiga, identifikasi penyebab yang mungkin dapat dijabarkan urutan kejadian yang mengarah kepada masalah. Pertama, pada saat membuka aplikasi, masih bisa diakses dan tidak loading, tetapi pada saat mengklik fitur video timeline, loading yang berujung error sehingga tidak dapat diakses. Pada kondisi seperti apa masalah tersebut terjadi? Jawabannya, ketika kita hendak melihat atau membuka video pembelajaran, adakah masalah-masalah yang muncul seiring atau mengikuti kemunculan masalah utama? Jawabannya itu tidak ada. Langkah keempat, identifikasi akar masalah atau root cause. Pertanyaan itu, mengapa faktor kausal tersebut ada? Setelah diidentifikasi masalah tersebut, muncul karena jaringan pengguna HP yang didaftarkan aplikasi Ruang Guru, memorinya tidak mencukupi untuk mengunduh video tersebut, sehingga pada saat diklik itu loading. Next. Selanjutnya, metode activity based costing. Sistem activity based costing atau ABC adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Banyak bisnis menggunakan harga pokok penjualan untuk menentukan beberapa biaya untuk membuat produk. Namun, COGS berfokus pada biaya langsung dan tidak tersebut biaya tidak langsung seperti biaya overhead. Beberapa bisnis mengambil biaya overhead mereka dan mengalokasikannya secara merata di antara semua produk. Tetapi beberapa produk menggunakan lebih banyak biaya overhead daripada yang lain. Biaya pembuatan setiap produk tidak akurat, dan metode ini dengan menetapkan biaya berbasis aktivitas. Anda mempertimbangkan biaya langsung dan overhead untuk membuat setiap produk. Anda menyadari bahwa produk yang berada memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda pula. Dengan menetapkan biaya langsung dan overhead untuk setiap produk, Anda dapat menetapkan harga dengan lebih akurat. Dan proses penetapan biaya berbasis aktivitas menunjukkan kepada Anda biaya overhead mana yang mungkin dapat Anda kurangi. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda. Berdasarkan gambar di atas, berikut ada 5 komponen dasar untuk dalam activity based costing. 1. Resource atau sumber daya. Resource adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka
Kategori biaya yang dicatat, sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan untuk digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Kedua ada resource driver, penggerakan sumber daya. Penggerakan sumber daya adalah dasar yang untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Pergerakan sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Dan yang ketiga, aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran ke restoran Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayanan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja seperti kursi pelanggan dan menu penawaran. 2. Mengambil pesanan Anda. Ketiga, mengambil pesanan ke dapur. 4. Membawa makanan. 5. Mengisi minuman. 6. Menentukan dan memberi tagihan. 7. Mengumpulkan uang dan memberikan kembalian. 8. Menghapus tabel. Berikutnya. Untuk yang keempat, activities driver, penggerakan biaya kegiatan. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerakan aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Beberapa contoh penggerakan biaya kegiatan. 1. Jumlah menerima pesanan untuk departemen penerima. 2. Jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian. 3. Jumlah pesanan pengiriman untuk departemen pengiriman. 4. Jumlah unit. 5. Jumlah pengaturan. 6. Besar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. 7. Nilai bahan dalam suatu produk. 8. Jumlah jam penanganan material. 9. Jumlah inspeksi. 10. Jumlah perubahan jadwal. Dan adapun yang kelima adalah cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerakan aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Next. Implementasi. Resource, sumber daya. Itu adalah CEO ruang guru, siswa, dan pengajar. Yang kedua, resource driver, penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya ruang guru adalah aplikasi ruang guru itu sendiri. 3. Aktivitas. Yang pertama, memberikan materi melalui video yang sudah dijelaskan oleh pengajar ruang guru. Yang kedua, mempelajari materi yang ada di bank soal, sama halnya dengan tryout online yang diadakan ruang guru. Next. Selanjutnya. Oke, Sekian baiklah. dari saya lanjutkan ke teman saya Melani. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.